namaku Yemi Malim dan selamat datang di channelku. Untuk video kali ini kita akan ngebahas soal biaya hidup di Jepang. Dan sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan soal updatean-updatean Jepang kayak gini lagi. Oke, kita mulai. Kalau kita ngomongin soal biaya hidup di Jepang, hal yang paling esensial itu adalah biaya sewa apartemen. Apartemen di Jepang itu harganya beda-beda. Dan semua itu tergantung dari ukuran dan lokasi apartemennya itu sendiri. Ukuran apartemennya itu juga ada yang dari medium, sampai yang kecil banget pun juga ada. Dan mungkin kalau di Tokyo, harga apartemen paling murah bisa 40.000, bisa 100.000 juga per bulan, atau nggak lebih dari itu juga ada. Tergantung dari kamar apa yang kalian cari. Untuk apartemen kecil itu biasanya bentuknya studio, di mana kalian punya kamar tidur, dan dapur itu semua nyampur jadi satu. Dan untuk kamar mandinya sendiri, kamar mandi untuk mandi dan toiletnya itu nyampur jadi satu. Tapi kalau kalian pengen kamar mandi yang toiletnya sama kamar mandinya pisah, itu harganya pasti lebih mahal. Itu juga berlaku untuk kalian yang pengen cari apartemen yang ada living roomnya, ada kitchen roomnya sendiri, itu juga harganya pasti akan lebih mahal. Di Tokyo ada satu train loop di pusat kotanya, namanya JR Yamanote Line. Mungkin kalian familiar sama Shibuya, Shinjuku. Kalau kalian tinggal di pusat kota itu, harga apartemen akan jadi jauh lebih mahal untuk ukuran yang lebih kecil. Jadi kalau kalian pengen cari apartemen yang murah, aku suggest-nya sih untuk cari apartemen yang di luar JR Yamanote Loop itu. Tapi kalian juga harus riset sendiri. Kalian lebih mentingin apartemen yang di pusat kota, tapi lebih kecil pun nggak apa-apa? Atau nggak kalian lebih milih yang sedikit keluar dari pusat kota, tapi lebih luas dan lebih murah? Sekarang kita bahas soal listrik dan gas. Kalau kalian planning untuk tinggal di social apartment atau nggak di share house, kalian nggak usah mikirin soal utilities sama sekali. Soalnya biasanya biaya utilities itu udah masuk ke biaya rent kamu per bulan. Tapi kalau kalian pengen tinggal di apartemen, ini beda cerita. Kalian harus tahu soal ini. Nah, biasa kalau listrik dan gas itu biasa mereka datang barengan tagihannya. Nah, biasa bisa start dari 3.000 per bulan sampai 6.000 per bulan atau enggak lebih dari itu. Tergantung pemakaian kalian. Kalian pasti bingung nih. Kalau listrik kan kalian udah tahu pakainya buat apa, buat lampu, buat lain-lain kalian udah tahu. Tapi gas itu kegunaannya apa sih? Selain untuk masak, gas itu tuh sangat-sangat berguna pas musim dingin. Musim dingin itu kan dingin banget. Jadi kalian perlu gas untuk manasin airnya. Biasanya harga gas itu bakal jauh lebih mahal di bulan-bulan dingin dibandingin bulan-bulan panas. Air itu gak gitu mahal menurut aku di Jepang. Dari awal tahun sampai akhir tahun harga pun kurang lebih start dari 2.000 yen sampai mungkin paling mahal bisa 4.000 yen atau nggak lebih tergantung kegunaan air kalian masing-masing. Keran di rumah itu bukan cuman kalian bisa pakai untuk mandi, bisa dipakai buat masak juga dan bisa pakai buat minum. Makanya kalian kalau bisa minum air dari rumah itu bakal save uang banyak. Hal berikutnya itu adalah internet. Internet itu hal esensial dan yang perlu harus ada banget di rumah. Untuk internet rumahku, aku pakai au. Aku lagi pakai plan yang 4.980 yen per bulan. Dan ini tuh tsukai hodai. Aku bisa pakai sepuas aku dan semaunya aku. Untuk speednya aku kurang yakin berapa, tapi internet di Jepang itu beneran cepet banget. Mungkin kalian yang belum pernah ke Jepang bakal kaget sih. Kalian bisa download atau nggak bisa upload dengan semua cepet dan lancar banget. Next, kita ngomongin soal tagihan telepon. Di Jepang itu sebenarnya susah cari telepon dan SIM card. Apalagi kalian di bawah umur 20 tahun. Karena di bawah umur 20 tahun itu dihitung sebagai anak yang belum legal. Dan kalian masih butuh persetujuan orang tua atau enggak guru kalian yang udah di atas 20 tahun. Nah, kita ngomongin pertama soal tagihan telepon ya. Karena biasanya di Jepang itu perusahaan-perusahaan Jepang lebih banyak ngejual tagihan telepon daripada SIM card-nya doang.
Hari ini aku pakai au. Aku lagi ada di kontrak 2 tahun sama au dan sama handphone iPhone ini. Nah, aku harus bayar kurang lebih 10.000 per bulan dan itu udah termasuk cicilan 2 tahun untuk handphonenya sendiri dan juga penggunaan aku per bulan. Tapi harganya ini bisa beda-beda, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Tergantung perangkat apa yang kalian pilih juga, paket apa yang kalian pilih. Jadi, kalian bisa coba research juga, kalian maunya yang kayak gimana. Tapi mungkin ada sebagian dari kalian udah bawa handphone sendiri dari Indonesia, jadi nggak kepengen handphone Jepang. Nah, kalau kalian yang belum bisa bahasa Jepang, aku bisa saraninnya sama GTN. Soalnya mereka oke banget. Customer service-nya bisa ada yang bahasa Inggris, bahasa Chinese, ada yang mungkin bahasa Indonesia juga ada. Karena mereka petugasnya semua orang-orang luar negeri. Jadi oke banget sih. Pas saat itu aku pertama ke Jepang pakai servisnya mereka, harganya 5.000 yen per bulan. Untuk internetnya itu mereka kasih Skyhodai juga, tapi mereka batasin penggunaan per bulan. Jadi setiap akhir bulan aku selalu kekurangan internet dan menurut aku kekurangan GTN di situ. Kalau misalnya kalian makan di luar, makanan yang paling murah kalian bisa dapetin itu Yoshinoya, McD, sama Matsuya. Biasa ini tuh makanannya start dari 500 yen per makanan. Dan kalian juga bisa cari makanan yang murah di convenience store kayak Lawson, 7-Eleven, dan juga bisa nyari di supermarket terdekat. Karena biasanya bento-bento di supermarket dan convenience store itu enak-enak banget. Tapi kalau kalian pengen pergi ke proper restoran, kayak Otoya, itu mungkin makanannya bisa start dari 800 yen, bisa sampai 1.500 yen, dan bisa juga lebih. Itu semua tergantung dengan restoran masing-masing. Kalau kalian pengen belanja ke supermarket untuk makanan sehari-hari di rumah, bisa lah, 1 bulan itu kurang lebih 20.000 yen per bulan. Ini tergantung sama kalian belanjanya apa, dan kalian masaknya apa. Menurut aku pribadi, di Jepang itu harganya nggak ada yang lebih murah dari 500 yen kalau mau makan di luar ya. Soalnya di Jepang itu nggak ada restoran di pinggir-pinggir jalan kayak warteg, warung itu nggak ada. Jadi ujung-ujungnya semua bener-bener restoran. Kita ambil patokannya gini. Misalnya kita makan siang di luar 500 yen dan kita belanja untuk makan malamnya di rumah bayar 500 yen juga. Jadi 1 hari itu 1.000 yen, dan untuk sebulan kurang lebih 30.000 yen. Ngomongin soal transportasi di Jepang itu ada banyak. Ada bus, ada kereta, ada taksi. Nah, kalau di Jepang itu, misalnya kalian pergi dari poin A ke poin B, itu biasanya nggak bisa dengan satu transportasi doang. Karena di Jepang biasa kereta itu nggak nge-cover seluruh area. Nah, di Tokyo ada 2 jenis kereta. Kereta yang di bawah tanah dan di atas tanah. Biasanya harga kereta yang di atas tanah akan jauh lebih mahal daripada kereta yang di bawah tanah. Misalnya kita hitung dari poin A ke poin B, kita perlu 200 yen sampai 400 yen. Kalian perlu bolak-balik, jadi sehari bisa 900 yen. Ya mungkin kalau 1 bulan bisa start dari 20.000 yen sampai 30.000 yen. Itu tergantung kalian kemana dan berapa sering keluar. Tapi untungnya kalau kalian ke Jepang untuk studi atau untuk kerja, kalian akan dapat namanya Teikiken. Teikiken ini kalian bisa dapat dari kantor atau nggak dari sekolah kalian untuk kalian langsung daftar di stasiun terdekat kalian. Jadi kalian bayar nominalnya akan mereka cantumkan, biaya dari rumah kalian sampai ke kantor atau nggak ke sekolah kalian, dan kalian bisa naik kereta sebanyak-banyaknya selama 1 bulan untuk biaya yang dicantumkan itu. Hiburan yang aku sering lakukan di Jepang itu adalah pergi ke karaoke. Karaoke di Jepang tuh oke banget, sound systemnya oke, ruangannya bersih, pokoknya the best. Tapi harganya mahal banget dibandingin Indonesia ya. Nah, karaoke di Jepang itu mereka hitungnya per 30 menit dan hitung per orangan, bukan per grup dan bukan
per ruangan apa yang kalian sewa. Biasanya kalau misalnya sekali masuk karaoke itu bisa kurang lebih start dari 1.500 yen sampai 2.000 yen, atau enggak itu bisa lebih banyak daripada itu. Tergantung kalian nyanyinya berapa lama. Selanjutnya kita ngomongin soal bioskop. Bioskop di Jepang juga mahal, tapi kalian harus pintar-pintar cari lokasi bioskop tersebut. Kalau misalnya kalian pengen bioskopnya lebih murah, kalian bisa cari bioskop yang adanya di luar city center. Nah, biasanya yang sampai selama ini aku pernah ketemu paling murah itu harganya 1.500 untuk sekali nonton. Tapi kalau kalian pergi ke kayak Shinjuku atau Shibuya, harganya bisa start dari 3.000 sampai 4.000 yen sekali nonton. Kalau gym yang aku pergi itu harganya 5.000 yen per bulan. Gym ini sih nggak bisa dibilang kecil juga enggak, gede juga enggak, tapi peralatannya lengkap, bersih, dan mereka open 24 jam. Untuk kalian student dan pekerja, itu wajib banget untuk bayar asuransi kesehatan. Kalau kalian student, harganya akan lebih murah, karena kalian belum terima gaji dari negara Jepang. Itu pas waktu itu aku bisa bayarnya kurang lebih 2.000 yenan per bulan. Tapi karena sekarang udah kerja, harganya berubah naik, jadi bayarnya 10.000 yen per bulan. Tapi menurut aku, ini benar-benar harus dibayar dan penting banget. Karena kalau kalian udah bayar, kalian akan dapat namanya Houkensho Meisho. Dan ini kalian bisa pakai untuk ke rumah sakit check up, dan juga beli obat di rumah sakit dan bisa dapetin 70% diskon. Kalau kalian bekerja di sini, kalian juga harus bayar tax pensiun. Tax pensiun ini sih bisa lumayan mahal. Dan ini tergantung gaji kalian berapa. Kalau untuk aku sekarang ini sih bayar kurang lebih 20.000 yen per bulan. Tapi tenang aja kok, kalian kalau misalnya balik ke Indonesia, uangnya bisa balik. Jadi kalian pasti bertanya-tanya, dengan pengeluaran aku segitu banyak, bisa nggak sih hidup di Jepang? Bisa banget. Aku bisa nabung 40.000 sampai 50.000 per bulan. Tapi perlu diingat ya, biaya yang tadi aku sebutin tadi semua, itu biaya yang esensial. Itu belum termasuk dipotong dari baju kalian, personal care kalian yang untuk diri sendiri juga. Jadi untuk nominal nabungnya bisa berapa, itu tergantung pengeluaran dan personel masing-masing. Yang terakhir, makasih ya udah nonton videoku. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga ke channel aku, biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten Jepang kayak gini. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang berhubungan dengan Jepang yang kalian pengen tanyain langsung aja ya di komen, dan aku pasti akan bales. Jadi kita ketemu lagi minggu depan.